Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal SEI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon periode tahun 2019 sampai 2023. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fadila dengan NIM 2108 205141. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama latar belakang, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dapat mempengaruhi sektor keuangan pusat. Salah satu komponen penting yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon adalah pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun faktanya, realisasi penerimaan kedua jenis pajak daerah tersebut cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mempengaruhi capaian target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023, yang dimana target capaian tertinggi dicapai pada tahun 2023 dan target terendahnya terjadi pada tahun 2020. Secara umum, target PAD Kabupaten Cirebon cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi tertingginya dicapai pada tahun 2022 dan realisasi terendahnya terjadi pada tahun 2020. Secara umum, realisasi PAD Kabupaten Cirebon cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Cirebon periode 2019 sampai 2023. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon? Yang kedua, apakah penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon? Dan yang ketiga, apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon? Dan selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon, dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. Dan selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu kajian pustaka, di mana pendapatan asli daerah atau PAD merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Sumber-sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sedangkan pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak kebedaan yang dikenakan atau ditunjukkan pada kepemilikan bumi dan bangunan. Besar pajak terutang ditetapkan berdasarkan keadaan objeknya, misalnya buminya, tanahnya, dan bangunannya. Selanjutnya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB yang dianggap sebagai pusat pajak dan penerimaan pajak disarankan untuk digunakan sebagai dana bagi hasil, yang dimana dana tersebut hasil pajaknya masuk ke dalam dana perimbangan yang diterima oleh pendapatan daerah. Adapun model kerangka berpikir dari penelitian ini yang hendak meneliti pengaruh penerimaan antara variabel independen yaitu pajak bumi dan bangunan sebagai X1 dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai X2 terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah sebagai Y-nya. Dan yang terakhir masuk ke pokok pembahasan terakhir yang ketiga yaitu metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif jenis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PBB, BPHTB, dan PAD Kabupaten Cirebon periode 2019 sampai 2023. Dan sampelnya sendiri, penelitian ini diperoleh menggunakan metode non-probabilitas sampling. Adapun untuk menganalisis datanya, penelitian ini menggunakan analisis data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis, dan yang terakhir koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.